Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Arifa, NPM 1903030001. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pokok manajemen bisnis syariah. Suatu manajemen bisnis akan berjalan baik dan sesuai dengan rencana apabila orang di dalam manajemen itu berlaku dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan masing-masing tugasnya. Dan di dalamnya juga harus memiliki akhlak-akhlak yang baik, karena akhlak yang baik berdampak pada pekerjaan bisnis yang dijalankan. Seperti itulah hal yang harus ada pada manajemen bisnis syariah. Akhlak dan ekonomi harus memiliki keterkaitan. Ekonomi suatu bangsa akan baik apabila akhlak masyarakat baik. Antara akhlak dan ekonomi memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, akhlak yang baik akan berdampak pada terbangunnya muamalah atau kerjasama ekonomi yang baik. Rasulullah tidak hanya diutus untuk menyebarluaskan akhlak semata, melainkan untuk menyempurnakan akhlak mulia, baik akhlak dalam berucap maupun dalam tingkah laku, sehingga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman dengan sebenar-benarnya. Dapat terwujud untuk melihat akhlak manusia bertindak dalam kehidupan ekonomi, maka baik kita lihat dahulu posisi akhlak dan suatu agama Islam. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan Khalik atau dengan sesama makhluk. Akhlak yaitu pelaksanaan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan penuh keikhlasan. Ada 3 komponen yang harus dimiliki untuk menjalankan manajemen bisnis berdasarkan syariah, yaitu yang pertama akidah dan iman, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria dengan NPM 1903031011 jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 3 sedikit ingin menjelaskan materi tentang yang pertama definisi manajemen bisnis syariah dan yang kedua fungsi-fungsi dari manajemen bisnis syariah. Yang pertama, definisi manajemen syariah. Menurut Rizky W. Rifin, mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan dan pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dikerjakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Adil adalah pemimpin tidak mengurangi atau tidak memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan dan bawahan tidak merupakan pimpinan maupun perusahaan yang ditepati. Manajemen Islam harus didasari oleh nilai-nilai dan etika Islam. Islam yang ditawarkan berlaku universal tanpa mengenal ras dan agama. Definisi bisnis. Secara Islam dapat diartikan aktivitas bisnis yang bertujuan dan bermaksud kurang lebih sama seperti maksud tujuan bisnis pada umumnya. Namun, semua itu harus berdasarkan landasan tauhid. Dengan kata lain, tujuan bisnis memiliki dimensi horizontal sekaligus berdimensि vertikal, yakni diorientasikan kepada kesanan oleh Allah yang di dalamnya diniatkan hanya mendambakan memperoleh keridhaan Allah. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi dasar manajemen yaitu saling berkaitan. Perencanaan umpamanya mempengaruhi pengorganisasian dan pengorganisasian mempengaruhi pengawasan. Satu fungsi sama sekali tidak berhenti sebelumnya yang lain dimulai. Fungsi-fungsi itu tidak akan terpisahkan.
dan biasanya mereka tidak dijalankan dalam satu urutan tertentu. Fungsi-fungsi manajemen tersebut yang pertama yaitu perencanaan, umpamanya mempengaruhi pengorganisasian dan pengorganisasian mempengaruhi pengawasan. Satu fungsi sama sekali tidak berhenti, sebelumnya yang lain dimulai. Fungsi-fungsi itu tidak akan terpisahkan dan biasanya mereka tidak dijalankan dalam satu urutan tertentu. Fungsi-fungsi manajemen tersebut yang pertama yaitu ada fungsi planning. Yang pertama itu ada planning, adalah proses penetapan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran. Jadi, perencanaan adalah bagian dari suatu proses atau fungsi manajemen yang merupakan keputusan dalam memperkirakan, mengasumsikan, atau mempredikasikan tindakan-tindakan terhadap kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu fungsi organizing atau pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan suatu rencana dapat diciptakan secara efektif dan ekonomis. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi menggerakkan atau kepimpinan. Kepimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas daripada kelompok yang terorganisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu pengarahan. Merupakan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja secara efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian, adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi sesungguhnya dengan standar terlebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpanan dan pengukuran signifikasi penyimpanan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi yang digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien. Baiklah, di sini saya Diah Elma Fitriana dengan NPM 1903031015 akan melanjutkan materi dari Desi Fitria dengan pokok pembahasan yang D, manajemen menurut Islam. Manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil dalam ini adalah pimpinan tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan pimpinan maupun perusahaannya yang ditempati. Bentuk penganiayaan yang dimaksud adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sangat terpercaya dalam menjalankan manajemen bisnisnya. Manajemen yang dicontohkan Nabi Muhammad adalah menempatkan manusia bukan sebagai faktor produksi yang semata diperas tenaganya untuk mengejar suatu target produksi. Dan Nabi Muhammad itu mencontohkan bahwasannya ada 4 pilar etika manajemen bisnis menurut Islam. Yang pertama, tauhid. Tauhid di sini maksudnya adalah memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia ini adalah milik Allah. Manusia hanya menempatkan amanah untuk mengelolanya. Yang kedua, adil. Maksudnya, segala keputusan yang menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan akad saling setuju. Yang ketiga, kehendak bebas. Maksudnya di sini adalah manajemen Islam itu mempersilahkan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yakni halal. Yang D, pertanggungjawaban. Maksudnya, semua keputusan yang dipimpin harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, yakni yang E,
Perbedaan antara manajemen konvensional dan manajemen syariah. Manajemen syariah yaitu suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang mencakup tentang ajaran agama Islam untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manajemen konvensional yaitu suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara. Perbedaan manajemen Islam dengan manajemen konvensional dapat dilihat dari beberapa segi, di antaranya seperti konsep dan filosofi dasar, manajemen etika, pendekatan terhadap konsumen, cara pandang terhadap pesaing, dan budaya kerja dalam manajemen syariah. Yang selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Nikmatul Khairiyah. Baik, saya di sini Nikmatul Khairiyah NPM 1903032010 ingin melanjutkan materi terkait dengan nilai-nilai manajemen syariah dalam perusahaan. Manajemen dalam organisasi bisnis atau perusahaan merupakan suatu proses aktivitas penentuan dan pencapaian tujuan bisnis melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling dalam penggunaan sumber daya organisasi. Oleh karena itu, aplikasi manajemen organisasi perusahaan hakikatnya adalah juga amal perbuatan sumber daya manusia organisasi. Oleh karena itu, aplikasi manajemen organisasi perusahaan hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal atau tolak ukur perbuatan dalam seluruh kegiatan organisasi. Nilai Islam ini akan menjadi payung strategis hingga taktis seluruh aktivitas organisasi sebagai kaidah berpikir, akidah, dan syariah difungsikan sebagai asas atau landasan pola pikir dan beraktivitas. Sedangkan kaidah amal, syariah difungsikan sebagai tolak ukur kegiatan organisasi. Tolak ukur syariah digunakan untuk membedakan aktivitas yang halal dan haram. Hanya kegiatan yang halal saja yang dilakukan oleh seorang muslim, sementara yang haram akan ditinggalkan, semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah. Atas dasar nilai-nilai utama itu pula, tolak ukur strategis bagi aktivitas perusahaan adalah syariah Islam itu sendiri. Aktivitas perusahaan apapun bentuknya, pada hakikatnya adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang akan selalu terikat dengan syariah. Oleh karena itu, syariah adalah aturan yang diturunkan Allah untuk manusia melalui lisan pada Rasul-Nya. Syariah tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap aktivitas manusia, termasuk aktivitas bisnis. Itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.